brother. Selamat sore, brother ya. Oke, brother. Aku ini sekarang mau ke kampung halaman orang tua ya. Kampung halaman almarhum dari ayah. Jadi ada keluarga yang pesta. Jadi gini, keluarga yang pesta itu jauh hari itu udah ngundang, udah kasih kabar bahwasannya eh pesta ya, ada pesta di hari Minggu itu. Jadi mungkin karena aku tidak bisa membawa keluarga, jadi aku tunggal yang dari tebing tinggi. Karena memang keluarga yang dari Pematang Siantar itu udah luan bergerak ya bro ya. Jadi aku bilang tadi aku nyusul. eh Ya jadi ini aku udah arah ke jalan ini ya, ke Panetonga, Simalungun. Jadi kampung halaman dari almarhum ayah itu di Panetonga ya, di tempat kelahirannya juga. Nah, jadi Panetonga ini bisa tembusannya tuh ke Raya ya, ke Simalungun juga, ke Simalungun, tetap Simalungun ya, ke Seribu Dolok ya bro ya. Jadi ya mudah-mudahan jalannya bagus ya. Tapi tadi aku telepon dari keluarga yang di Pepatang Siantar tuh jalannya tuh agak rusak ya, agak hancur ya, gak semulus ini. Mungkin karena faktor istilahnya ini dataran ini kita menuju tanjakan terus ini ya, nggak ada penurunan. Jalannya itu dia tanjakan gitu. Jadi pernah sempat kemarin sepupu pas lintas dari sini tuh itu seperti banjir bandang ya. Jadi banjirnya lebat kali. Jadi satu hari itu dia airnya tuh satu betis ya, satu betis orang dewasa. Jadi arusnya deras, jadi mobil itu nggak bisa lewat ya bro ya, nggak bisa lintas. Bisa jadi dari situ juga jalan tuh bisa hancur ya, berlobang dan ya banyak yang bolong lah jalannya. Mungkin terbawa arus dari hujan itu ya bro ya. Ya dulunya ini memang aku udah lama ya nggak kemari ya, udah ada 2 atau 3 tahunan gitulah gitu nggak kemari. Jadi nggak tahu ya seperti apa jalannya sekarang. Nah ini juga udah mulai nampak ya jalan yang lubang-lubang itu. Jadi aku juga eh jalannya itu kadang ke kiri, kadang ke kanan, ngelak ke lubang itu. Nah ini dia ini bro. Ini udah banyak yang berlubang ya jalannya. Padahal dulunya itu jalannya bagus ya, mulus. Kalau dari rumah orang tua ke mari tuh berkisaran sekitar 7 menit ataupun 10 menit ya bro ya. Tapi mungkin agak lama ini karena memang jalannya hancur menuju ke tempat keluarga. Itu tadi jadi karena hujannya mungkin deras karena ini daerah turunan gitu gitu kan, tanjakan. Jadi mungkin terbawa arus ya, aspalnya itu sama ya jalan itu bisa hancur gitu ya bro ya. Padahal dulu ini jalannya cantik gitu. Jadi kenapa aku bilang sekitaran 10 menit, 7 menit atau 10 menit itu ya tadi karena memang jalannya bagus ya, nggak ada lobang. Jadi ya sebentar aja sih kalau kita ke Panetongah ini nggak sampai setengah jaman lah gitu. Terkecuali memang macet ya. Ya itu tadi jalannya itu tadi eh banyak lubangnya ya. Jadi di sini juga harus hati-hati dan nggak bisa ngegas sekali. Ya sebenarnya kalau jalan bagus tuh enak ya, apalagi kalau pas lagi musimnya sawah gitu kan, nanam sawah, ya cantik gitu kan, jalannya juga cantik. Jadi pemandangannya juga istilahnya hijau gitu kan, cuci mata lah kalau bisa kita bilang. Jadi nyaman ya kalau kemari itu. Dan dulu juga aku pernah lintas ke sini tuh malam ya, dari
$1.000 kalau nggak salah tuh, iya $1.000. Itu aku kemarin tuh pernah ada eventnya itu aku ada syuting ya, syuting baliho dari perusahaan rokok ya. Jadi syutingnya itu dia eh kita mencatat tuh menghadap timur barat gitulah. Ada jam-jamnya, jam-jam. Jadi setiap 1 jam sekali kita syuting gitu. Jadi berapa truk yang lintas, berapa mobil pribadi yang lintas gitu kan, Bro. Kendaraan, bersepeda, orang jalan kaki. Jadi kita bisa memantau ya ataupun memandang ataupun melihat seberapa banyak lah orang yang melihat kalau memang istilahnya titik baliho itu dipasang di daerah itu gitu dia. Jadi udah aku pernah di sini pulang tuh malam jam 9 tuh hujan lebat kali memang. Tapi nggak sampai ini ya, nggak sampai jalan itu susah ya, tapi masih bagus lah aspalnya gitu kan. Oke, Bro. Aduh, ini aduh, nyangkut pula ini aku di apanya nih, Bro? Di besinya itu. Jadi agak susah juga mau mundurnya. Ini tadi ini dia jalannya hancur kan, jadi nyangkut juga gitu kan, karena memang udah parah lah gitu kan, Bro. Nah, ini udah sebagian bagus. Jadi aku pulang malam itu hujan lebat tuh ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi eh dulunya pernah cerita gitu kan sama keluarga yang di sini, kenapa kok bisa jadi meluap gitu kan hujannya sampai ke aspal juga. Padahal dulu nggak sampai ke aspal gitu. Apakah irigasi air itu padat gitu ataupun udah ini ya, udah nggak bisa dikorek gitu kan irigasi ataupun paretnya. Tapi ternyata bukan itunya. Ternyata di daerah atas itu yang kebun teh. Jadi di daerah sini tuh deket ya sama kebun teh ya. Jadi namanya kebun teh Sidamani. Itu bagus ya pemandangannya, seperti kayak di Bandung ya, kebun tehnya itu seperti itu. Jadi sebagian kebun teh itu udah ditanami sawit gitu. Jadi air itu kan nggak bisa menyerap ya, Bro ya, kalau sawit ya. Jadi mungkin ya itu tadi karena banjir bandang itu pun ke pasar ini juga ya, karena itu tadi sudah ditanami sawit ya. Jadi sebagian itu kebun teh ini tuh udah nggak ada gitu. Jadi sekarang kebun teh itu di daerah Sidamani lah gitu. Ya kalau kita ingat-ingat di kebun teh itu cantik ya pemandangan itu, kalau kita foto-foto ataupun selfie gitu kan, Bro. Ya bagus lah gitu. Jadi banyak objek wisata itu banyak kalau di wilayah sini tuh banyak objek wisata itu ramai ya, Bro ya. Jadi kalau setiap hari Minggu tuh yang lintas di sini tuh ramai gitu untuk foto-foto. Ih, udah ada galon ini, Bro. Berarti ini baru dibangun ini galonnya. Dulu itu nggak ada nih galonnya nih. Nah, jadi kalau untuk selfie-selfie yang gue bilang tadi itu bagus gitu, Bro. Jadi eh ya kalau bisa dibilang tuh ya Bandungnya Medan ya, Pematang Siantar di Simalungun ya, karena memang daerahnya tuh dingin ya, Bro ya. Ya lumayan dingin lah gitu. Jadi banyak orang yang rekreasi tuh di kebun teh itu, foto-foto gitu kan, lihat pemandangan-pemandangan istilahnya kebun teh itu gitu. Jadi ya ramai gitu kan untuk wisatanya gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya kalau sekarang itu seperti apa ya pemandangannya. Karena aku memang udah lama nggak melintas di situ dan udah lama nggak rekreasi ke situ juga lah gitu, karena mana faktor istilahnya sekarang memang kondisinya susah ya kalau kita keluar kota. Kayak seperti aku kemarin tuh ya memang sih bisa lewat kita kalau kendaraan sepeda motor ya, tapi kalau mobil pribadi mungkin agak sulit ya untuk melintas wilayah penyekatan itu ya, karena memang harus ada surat rujukan ataupun surat jalan dan surat vaksin juga gitu kan. Memang sekarang tuh agak sepertinya kita dibatasin ya untuk kegiatan-kegiatan di luar seperti apa gitu kan, Bro. Nah, ini aku lupa nama-nama kampungnya. Kalau dulu tuh aku ingat gitu kan. Memang udah lama kali gak kemari.
Jadi kalau kawan itu tanya udah sampai mana, sampai sini udah tahu lah gitu. Tapi aku udah lupa lah nama-nama kampungnya ini seperti apa. Jadi memang di sini juga ada pabrik untuk pengawetan ikan ya, ikan nila. Yaitu bisa dikirim ke luar negeri lah gitu. Jadi di sini juga udah ada pabriknya. Nah, dan ikan inilah itu ya berasal dari Danau Tobanya itu, Bro. Danau Toba 3 ras gitu kan. Jadi ikan itu dikirim ke pabriknya, diawetkan gitu kan, dan dikirim lah gitu keluar gitu, keluar daerah, keluar kota gitu kan, bahkan keluar negeri juga gitu, Bro. Ya mungkin ya eh, posisi ataupun tempatnya di sini cocok ya, mungkin agak agak lebih dekat dengan wilayah antara Tiga Ras dan Prapatnya, Bro ya, dan Tobanya gitu. Mungkin lahannya juga mumpuni gitu kan. Jadi dibuatlah pabriknya di sini, Bro. Ya, ini mungkin aku udah mau sampai ya, Bro ya. Nah, inilah jalannya tuh udah agak bagus ya, udah lumayan bagus dan udah enak lah ya kalau untuk istilahnya ngegaskannya ya, Bro ya. Karena memang aku tengok pun jualannya ini nggak seperti jalan yang tadi ya, Bro ya. Di sini kalau udah sore jam 5-an itu udah dingin ya, Bro ya. Udah, karena memang dia daerahnya daerah perbukitan ya, daerah gunung ya. Makanya tadi aku bilang tuh kalau udah hujan deras itu dari gunung itu ya habis lah sini jalan, airnya itu ke aspal ya, Bro ya. Nggak lagi diirigasi dan nggak lagi di paretnya gitu, dan paret itu pun karena udah meluap itu tadi yang aku bilang tadi tuh, Bro. Jadi memang ya kalau udah banjir itu banyak arus lalu lintas itu dialihkan lah gitu. Jadi nggak bisa dilintasin. Itu kalau nggak salah tuh di Simpang Persaguan itu, Simpang Polsek Panetongan itu, dia kalau udah hujan itu parah ya, parah habis lah, Bro. Karena memang eh di situ agak-agak apa namanya ya, agak curam lah gitu, agak tanjakannya tuh. Jadi kalau udah hujan tuh parah lah. Nah, inilah seperti kanan kiri aku ini sebenarnya tuh sawah ya, mungkin karena udah panen. Jadi itu aku tengok tadi itu ada ini ya, lahan jagung. Jadi mungkin petani itu selesai menanam padi, jadi sudah dipupuk ataupun diapalah tanahnya gitu, ditanamin jagung lagi gitu kan. Nah, jadi setelah tanam jagung, nah ditanam padi lagi gitu. Jadi nggak sampai kosong lah lahannya itu, Bro. Ini aku udah mau dekat sama ini ya, eh, di rumah keluarga. Nah, ini yang aku bilang tadi, dia hancur ini, Bro, jalan ini, Bro. Nah, itu kayaknya tuh banyak yang lubang, memang betul-betul parah kalau udah hujan. Airnya itu sampai ke aspal ini setinggi betis orang dewasa, Bro. Jadi agak takut. Kenapa agak takut? Ini jalannya sempit, Bro. Sempit, terus daerah paretnya itu dalam ya. Takut mobil itu ataupun kendaraan itu masuk ke dalam paret gitu kan. Memang udah nggak nampak jalan, Bro, kalau udah hujan deras ini. Nah, inilah aspal itu yang terbawa sama arus air ya, Bro ya. Jadi memang betul-betul hancur, lubangnya juga parah gitu kan, Bro. Jadi kalau udah hujan tuh susah melintas kalau kendaraan yang lewat dari sini, Bro, karena memang eh airnya itu arusnya deras ya, Bro ya. Takutnya terseret juga. Jadi memang betul-betul udah hancur lah jalan ini gitu. Nggak seperti dulu yang aku pernah lintasin 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Karena itu tadi, karena memang pohon sawit itu dia nggak menyerap apa ya, nggak menyerap air ya, Bro ya. Jadi ya air tuh udah jatuh dari langit tuh langsung ya udah gitu kan, nggak seperti pohon-pohon lainnya gitu ya. Nah, itu nampak tuh lubang-lubangnya tuh, jalannya hancur tuh, Bro. Oke, ini aku udah dekat ya, udah sampai ya, karena memang rumah keluarga ini agak tanjakan naik ke atas, agak sempit lah ya, Bro ya. nggak nggak lebar sih jalannya karena pas-pasan.
Pun rumah di atas. Ya. Nah, sempit kan bro, pas-pasan satu kereta aja masuk ke dalam. Nah itu ini rumah keluarga ya bro ya. Cuman yang PS1 di belakang, dan ini rumah orang tuanya. Nah ini aku udah sampai. Nah inilah udah sampai di belakang rumahnya. Nah itu ada keluarga. Itu dia nggak kenal nih sama aku karena memang nggak pernah jumpa. Aku kenal sama dia. Oke bro, gitu aja. Assalamualaikum bro, jaga kesehatan kalian ya bro.